Saudara, Theodore Beza, seorang tokoh reformator penerus dari John Calvin, mempunyai konsep yang unik, yaitu dia mengatakan baik pemerintah maupun gereja dan juga seluruh rakyat bertugas untuk membawa manusia ke dalam keadaan yang limpah, tetapi dengan menyadari peran masing-masing dan juga dengan membatasi peran masing-masing. Nah, ini yang nanti akan menjadi memuncak di dalam pemikiran Kuyper. Kuyper jauh lebih sistematis dan lebih jelas di dalam membedakan hal ini. Tapi Beza sudah mulai menggumulkan ini karena mengatakan pemerintah tidak bisa mengklaim dirinya berpihak kepada satu kelompok rakyat, lalu demi nama rakyat itu menyatakan posisinya dan perlindungannya. Nah, sehingga pemerintah melihat seluruh rakyat dengan cara yang adil, dan gereja melihat seluruh rakyat dengan cara yang membimbing. Gereja mesti berkhotbah, gereja mesti memberitakan Injil, gereja mesti menarik orang dari dosa kembali kepada kebenaran, mengajar orang-orang bidat untuk kembali mengenal ajaran Kristen yang sejati, memberikan disiplin gereja, sanksi dari lingkup gereja, dan paling berat adalah ekskomunikasi. Tapi gereja tidak bisa menggerakkan pemerintah mengatakan tolong lakukan ini supaya membela kelompok kami. Nah, maka dia coba merumuskan dari satu traktat di tahun 1574. Ini judul traktatnya pun cukup provokatif, yaitu Hak Pemimpin dan Tugas Rakyat. Tapi isinya adalah hak rakyat dan tugas pemimpin gitu ya. Nah, kenapa dia nggak langsung tulis hak rakyat dan tugas pemimpin? Dia takut ada lembaga sensor yang tidak mengizinkan buku ini diterbitkan di Prancis. Nah, dia melayani di Jenewa, tapi dia ingin pemikiran dia masuk ke Prancis. Nah, dia sangat menekankan tujuan yang harus dicapai oleh kita semua di hadapan Tuhan, supaya manusia yang tinggal di sebuah negara itu mengalami human flourishing, mengalami kesejahteraan, kedamaian, kebaikan di dalam level yang Tuhan tuntut kepada masyarakat. Nah, maka pemerintah bertugas untuk menjalankan ini. Gimana caranya supaya keadilan bisa dijalankan? Bagaimana caranya supaya kebenaran di dalam kehidupan bersama di publik itu bisa dijalankan? Dan bagaimana supaya rakyat pun bisa melihat peran mereka di dalam saling membangun, saling mendidik, dan saling memberikan pengaruh untuk adanya human flourishing ini. Nah, dari sini saya mau tarik ke apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan adalah yang akan menjadi penghakim yang terakhir. Hakim terakhir bukan pemerintah, hakim terakhir bukan kuasa rakyat, dan pemerintah akan menuntut orang-orang untuk mengenal kebenarannya di dalam cara yang unik. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan menuntut orang untuk mengenal Dia sebagai Allah yang benar. Tuhan nyatakan ini kepada Israel. Tapi ada bagian lain, di mana Tuhan menuntut orang untuk orang mengerti keadilannya dan juga kedamaian hidup di tengah-tengah kerajaan. Saudara, Tuhan tidak menyatakan penghakiman kepada Babel, Tirus, dan lain-lain karena mereka menyembah berhala saja. Mereka adalah penyembah berhala. Tapi Tuhan mengatakan, saya akan hakimi kamu, hai Raja Tirus, karena kamu meskipun ditempatkan di tempat yang begitu mewah dan mulia, tetap ingin lebih dan lebih lagi. Keserakan para raja ini yang dikritik atau juga dihakimi oleh Tuhan. Lalu pemberontakan raja-raja terhadap kebenaran Tuhan, menindas rakyat, kemudian memperlakukan hal-hal yang tidak adil. Ini juga yang jadi tujuan atau yang jadi target Tuhan waktu memberikan penghakiman. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya menyatakan kepada para raja-raja kafir pada bangsa-bangsa lain bahwa kamu bersalah sebab kamu tidak kenal aku, tapi Tuhan menyatakan kamu bersalah karena kamu tidak menjalankan tugasmu untuk memelihara keadilan dan kebenaran di tengah-tengah rakyatmu. Jadi saudara sekalian, Tuhan menyatakan penghakimannya untuk hal yang sifatnya umum. Baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen akan mengerti hal ini. Ada keadilan, ada kebenaran yang harus dijalankan di masyarakat, dan ini yang Tuhan akan tuntut pada akhirnya nanti. Tuhan memberikan penghakiman di dalam aspek keadilan yang juga penting untuk kita pikirkan. Nah, Tuhan mau keadilan terjadi dan Tuhan sangat serius dengan hal itu. Dan itu sebabnya seluruh orang, baik rakyat maupun pemerintah, diberikan beban untuk mengerti hal ini, beban untuk tahu apa yang Tuhan mau jalankan, dan beban untuk menjalankan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pemerintah mesti adil dan semua warga harus adil. Pemerintah mesti menjalankan aturan yang benar dan rakyat harus menjalankannya dengan kerinduan untuk adanya kebaikan bersama bisa dilakukan di tengah-tengah kehidupan warga. Nah, sehingga saudara sekalian, waktu kita melihat kondisi politik kita saat ini, kita mulai memikirkan tentang hal ini. Kita mulai memikirkan bahwa apa yang pernah terjadi dalam sejarah akan terus-menerus potensi muncul lagi. Orang melihat pemerintah sebagai pembela kelompok tertentu, lalu kemudian menyatakan keberpihakan kepada kelompok tertentu. Orang melihat pemerintah sebagai alat satu-satunya yang sangat efektif untuk menjalankan proyek saya demi membela sekelompok tertentu. Nah, tapi saudara sekalian, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja yang adil, dan Tuhan ingin pemerintahan yang adil harus terjadi di masyarakat.
Dan itu yang membuat saya kembali menekankan kepada kita semua mengenai perpolitikan kita. Mari kita memikirkan tentang hal ini. Mari kita memikirkan tentang penilaian Tuhan bagi negara ini. Mari kita berpikir untuk melihat di saat ini ada tahap apa yang Tuhan mau Indonesia kerjakan untuk kedepannya boleh terjadi keadilan dan human flourishing di dalam level yang Tuhan izinkan. Kita tidak melihat bahwa pengharapan kita akan kerajaan yang sempurna itu akan terjadi setelah pemilu ini. Bukan gitu ya. Kita nggak pernah mengatakan bahwa setelah 2019 tiba-tiba sorga turun karena lewat presiden yang baru terpilih ini. Sudah kita pilih presiden, bukan pilih Mesias. Kita nggak memilih lagi Kristus. Kristus sudah dipilih oleh Tuhan. Dia sudah diangkat oleh Tuhan sendiri. Nah, tapi kita tidak ingin negara ini menjadi makin brutal dan rusak dan makin menunjukkan ketidakadilan. Kita ingin ada pengharapan. Ini tema yang tadi juga sudah dibagikan. Kita ingin ada hal yang lebih baik. Kita tidak ingin jadi kaum utopian ya. Tuhan ingin adanya progres. Kita makin mengerti keadilan, makin mengerti kebenaran, makin belajar tentang Tuhan, dan makin belajar untuk melihat gimana masyarakat yang baik itu diadakan, diperjuangkan di tengah keadaan yang tidak ideal ini. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak mau jadi fatalis. Fatalis yang menerima, oh ya kalau sudah begini ya begini. Kalau memang pemerintah itu jelek nggak apa-apa, kita kan berharap pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akhirnya orang menghindarkan diri dari keharusan untuk memilih atau keharusan untuk memperjuangkan kebenaran Tuhan di tempat ini. Kita mulai berpikir bahwa Indonesia memang hopeless kok. Dari dulu tidak ada harapan, sekarang juga enggak. Apalagi dari dulu kita terbiasa untuk menghina negara kita ya. Ya semoga kita enggak lakukan itu ya. Tapi biasanya orang mengatakan, kan Indonesia. Prestasi apa sih yang kita banggakan? Sepak bolanya payah, sempat oke tapi ya enggak tahulah. Lalu saudara mengatakan secara ekonomi juga payah, dan ini payah, itu payah. Jadi kita terbiasa untuk menegasikan negara kita sendiri. Nah tapi saudara, kita juga enggak berharap bahwa nanti setelah pemilu semua akan baik. Nanti singa akan berbaring dengan sapi, kemudian anak-anak akan main dengan ular beludak dan tidak ada yang akan kecelakaan. Itu naifnya bukan main ya. Nah jadi saudara sekalian, ada dua jenis naif. Yang pertama adalah mengharap Kristus datang lewat pilpres. Yang kedua adalah mengharapkan supaya Tuhan datang dan negara ini mau kemana kita nggak peduli. Nah itu bukan yang dinyatakan di dalam Yesaya. Yesaya menekankan keseriusan Tuhan untuk menuntut bahkan rakyat. Kamu lakukan apa untuk negaramu jadi lebih baik? Kamu lakukan apa supaya human flourishing, keadilan, kebenaran, dan juga kehidupan yang limpah itu bisa diusahakan di negaramu? Apa yang kamu lakukan untuk kemanusiaan? Apa yang membuat kamu memanusiakan sesamamu? Apa yang kamu lakukan supaya ada pemerintahan yang baik? Dan saudara, di dalam buku yang tadi saya singgung, Beza mengatakan baik pemerintah maupun rakyat itu seperti dua orang pasangan, dua orang yang berpasangan di hadapan Tuhan, berjanji untuk menjalankan keadaan yang lebih baik. Rakyat mesti bersuara supaya pemerintah bisa mendengar. Pemerintah mesti memperjuangkan seluruh rakyat untuk bisa bertumbuh di dalam human flourishing tadi, di dalam keadaan yang baik yang Tuhan inginkan terjadi. Nah dari sini kita mengerti bahwa kita berharap Tuhan berkenan, beranugerah, memberikan pengertian kemanusiaan yang baik bagi negara kita, dan memberikan kepada kita kedewasaan untuk melihat kemanusiaan yang baik itu seperti apa sih. Kalau kita sudah terlalu lama melihat pemimpin yang serakah, pemimpin yang menjalankan asas ekonomi kekeluargaan dan lain-lain, lalu kita berharap adanya orang yang lain dari itu. Kita berharap adanya orang yang mempunyai kesadaran akan hal ini, kesadaran akan kehidupan yang baik, keadilan dalam keuangan, kesederhanaan, dan lain-lain. Dan waktu pemimpin seperti ini muncul, kita tahu bahwa kita bertanggung jawab untuk berbagian di dalam pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. Tuhan bangkitkan raja atau pemimpin, lalu rakyat Tuhan gerakkan, baru bisa terjadi kebaikan. Nah tapi kalau pemimpin gagal melakukan perannya, lalu rakyat juga gagal melakukan perannya, Yesaya 24 mengatakan Tuhan akan menghakimi. Nah jadi hal yang pertama yang saya ingin bagikan, saya simpulkan, adalah bahwa Tuhan mempunyai tujuan kenapa manusia ada di tengah-tengah bangsa, yaitu human flourishing tadi. Baik dalam mengenal Tuhan maupun kehidupan yang lebih baik. Dan ini harus diperjuangkan oleh kita semua. Pemerintah dengan bagiannya dan gereja dengan bagiannya. Gereja memberitakan Injil, mengajarkan tentang ajaran yang benar, dan pemerintah harus memberikan perlindungan di dalam public space untuk gereja menjalankan itu tanpa mengambil hak dari orang lain untuk hidup di public space ini. Lalu orang-orang Kristen bertujuan bekerja untuk membawa human flourishing, kebaikan bagi kemanusiaan di dalam pendidikan, ajaran Alkitab yang benar, dan juga mendidik orang untuk mengenal Kristus. Bagaimana dengan pemerintah? Kita berharap pemerintah melakukan bagiannya di dalam keadilan dan kehidupan bersama umat, bersama baik untuk umat Tuhan maupun untuk orang-orang lain di tengah-tengah negara ini. Dan kalau itu yang kita mau perjuangkan bersama-sama, maka kita akan terus berharap Tuhan memimpin
Tuhan memberikan pemimpin yang benar dan kita boleh berbagian di dalam peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita semua punya peran ini baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara sebagai pekerja di satu tempat atau sebagai pemimpin di lembaga apapun itu. Dan salah satu bagian yang sangat penting yang diperjuangkan oleh begitu banyak orang di dalam sejarah reformasi adalah kemungkinan untuk mengambil kuasa atau kepemimpinan lewat alam demokrasi, lewat pemilihan misalnya. Kita bertanggung jawab di dalam bagian ini, dan saya pikir hal yang sama juga ingin saya tekankan berkait dengan Yesaya 24 ini. Saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk keadaan yang lebih baik di negara ini. Dan kalau kita berpikir keadaan lebih baik itu hanya sesempit perjuangan kita 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, kita salah besar. Banyak orang mengatakan saya sulit untuk melihat pemimpin yang baik karena usaha saya sepertinya macet, urus ini itu jadi lama, untuk izin lamanya bukan main, terlalu banyak hal-hal yang dulu gampang sekarang jadi sulit. Kalau bisa kembali ke dulu deh supaya bisnis saya lebih lancar. Nah, maka saudara tidak sedang mengejar human flourishing. Saudara tidak sedang mengejar kebaikan di dalam versi Tuhan. Saudara sedang mengejar aspek yang sangat pragmatis, yaitu gimana bisnis saya oke, bagaimana keadaan saya baik. Dan itu berarti kita akan dihakimi oleh Tuhan sebagai orang yang tidak berbagian di dalam tujuan Tuhan memberikan human flourishing.